Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Andri Fauzi dari kelas 12 Akuntansi 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang apa itu hak cipta. Ada pula materi yang disajikan yaitu pengertian hak cipta, sejarah hak cipta, dasar hukum hak cipta yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh pemerintah, cara pendaftaran hak cipta, dan manfaat merek dagang. Kita akan memasuki poin yang pertama yaitu pengertian hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Poin yang kedua yaitu sejarah hak cipta. Di Indonesia sendiri, Undang-Undang Hak Cipta mengalami banyak sekali perubahan. Di antaranya yang pertama yaitu Auterswet 1912, Stadsblad nomor 600 tahun 1912. Yang kedua, Undang-Undang nomor 6 tahun 1982. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 7 tahun 1987. Yang keempat, Undang-Undang nomor 12 tahun 1997. Yang kelima, Undang-Undang nomor 19 tahun 2002. Yang keenam, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Undang-undang hak cipta yang berlaku di Indonesia sekarang adalah Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Undang-undang hak cipta tersebut disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Oktober 2014 di Jakarta. Poin yang ketiga yaitu dasar hukum hak cipta. Dasar hukum hak cipta saat ini diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta atau yang dikenal dengan UU HC. Sebagai informasi, UU HC ini menggantikan Undang-Undang nomor 18 tahun 2002 tentang hak cipta atau yang dikenal dengan Undang-Undang Hak Cipta. Poin yang keempat yaitu hak cipta yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh pemerintah. Berikut adalah berbagai jenis hak cipta yang dilindungi oleh pemerintah. Hak cipta yang dilindungi oleh pemerintah biasanya meliputi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas sebagai berikut. Sedangkan karya yang tidak dilindungi oleh pemerintah biasanya merupakan hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data, walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan, dan alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditunjukkan untuk kebutuhan fungsional. Mari kita masuk ke poin yang kelima, yaitu cara pendaftaran hak cipta. Ada dua cara mendaftarkan hak cipta. Yang pertama secara online. Masuk ke situs estriphakcipta.djip.co.id, lalu lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password. Login menggunakan username yang telah kita daftarkan tadi. Lalu kita mengunggahkan dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Setelah itu kita melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran. Pemohon diharap menunggu proses pengecekan. Jika proses pengecekan diterima, maka sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon. Dan cara yang kedua yaitu datang langsung ke kantor wilayah Kemenkumham setempat dengan membawa dokumen persyaratan. Lalu kita ke poin yang terakhir yaitu manfaat merek dagang.
Ada pula 3 manfaat merek dagang. Yang pertama, bagi konsumen. Merek dapat menceritakan sesuatu kepada pembeli tentang suatu mutu produk maupun jasa. Merek mampu menarik perhatian pembeli terhadap produk-produk baru yang mungkin akan bermanfaat bagi mereka. Yang kedua, manfaat merek bagi perusahaan. Merek memudahkan penjual dalam mengelola pesanan dan menelusuri masalah yang timbul. Merek dapat memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan yang dimiliki oleh suatu produk. Merek dapat menarik sekelompok pembeli yang setia dan menguntungkan. Merek membantu penjual dalam melakukan segmentasi pasar. Yang ketiga yaitu manfaat merek bagi publik. Pemberian merek kemungkinan mutu produk lebih terjaminan dan lebih ekonsisten. Merek dapat meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat menyediakan informasi tentang produk di mana dapat membeli produk tersebut. Merek dapat meningkatkan inovasi produk baru sebab produsen terdorong untuk menciptakan keunikan baru guna mencegah peniruan dari para pesaing. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi hak cipta. Jika saya memiliki kesalahan kata dan pengucapkan, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Andri Fauzi, pamit undur diri.